background artis itu semuanya hanya semata-mata endorser saja dan dia tidak mau belajar gitu. Aku pengen nunjukin. Jadi ketika misalnya ada sesuatu yang aku nggak berkenan ya. Oke, pemirsa, ketemu lagi dengan saya Prabu Revolusi di Konspirasi Prabu. Nah, tamu kita kali ini spesial banget. Ini sih sahabat ya, teman dekat, teman main sebenarnya sih, yang kita paksa datang ke studio nih buat ngobrol-ngobrol. Apa kabar, Baik, alhamdulillah. Makin cerah kayaknya ya. Tapi belum tentu secerah hatinya. Kita baru mau masuk ke sana, udah tahu aja mau ngarahnya ke situ. Udah tau lah temen gua wartawan begini. Pancingan-pancingannya tuh udah kebaca. Gitu ya. Jadi kapan hatinya cerah kalau kayak gitu? Ya menunggu sampai momentum berita-berita nasional yang mengagetkan ini mereda dulu. Ya. Emang ada hubungannya sama kita bikin sesuatu yang mengagetkan. Biar gitu. Another news ya, another big news gitu. Siapa gue? Sahrul Gunawan, Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Sebetulnya ini kita flashback sebentar. Saat masa-masa AA memutuskan untuk masuk ke dalam kontestasi pileg saat itu, bukan pileg, pilkada ya saat itu. Saya lumayan kaget gitu, wah bener nih gitu, Sahrul Gunawan mau masuk ke kontestasi pilkada gitu, itu kan ranah yang serius banget ya. Since I know you gitu kan, kalau orangnya dan nggak nyangka ya kan Prabu ya gitu. Karena diam-diam aja nih teman-teman semua, diam-diam aja tahu-tahu muncul posternya. Muncul posternya gitu kan. Wah, ini gimana? Survive nggak ya? Malahan menang. Malahan menang. Iya. Gimana? Ini nggak ada culture shock nggak? Ya tadi kan saya bilang kan kalau kan orangnya sebenarnya down to earth gitu kan. Terus nggak seriusan ya sebetulnya ya. Gitu. Dan sampai sekarang. Jadi bagaimana bisa terus mempertahankan bukan ingin membuat brand image atau apa, tapi memang kan begitu. Lebih enak kan pengen jadi diri sendiri kan. Apa adanya. Ya. Dan ketika terjun di masyarakat itu kan sebetulnya lebih terdorong kepada sudah ya 40 plus lah ya. Kan kata orang life begin at 40. Tapi kok gue nggak bikin ya, perasaan kok sama aja sebelumnya. Akhirnya gue terpikir aku punya kegiatan sosial kemasyarakatan di yayasan, ingin berbuat sesuatu yang lebih lagi, tapi ya hanya segitu gitu kan, skopnya yang memang bisa aku lakukan. Terus kemudian juga ada satu kejadian yang pada akhirnya aku tidak harus terus apolitis ya. Terhadap perkembangan yang ada ya, rasanya juga kita harus berada di sana anak-anak muda supaya bisa memberikan warna gitu ya. Tapi qadarullah melalui Kabupaten Bandung ini ya akhirnya ya alhamdulillah aku dipercaya oleh masyarakat. Setelah itu what next gitu kan. Aku menuntut untuk bagaimana saya sebagai warga negara dengan backgroundnya berbagai macam lah ya. Kalau kebetulan aku di entertain ya, aku bisnis. Kami sipil ini kan hanya mengacu kepada undang-undang mengenai apa sih kewenangan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan aku melihat wah ini kayaknya cocok nih dengan passion aku misalnya kan. Di situ ada sosial, ada pariwisata, kesra, pemudaan olahraga. Jadi itu yang aku coba pelajari, dan tidak semua public figure atau background artis itu semuanya hanya semata-mata endorser saja dan dia tidak mau belajar gitu. Aku pengen nunjukin. Jadi ketika misalnya ada sesuatu yang aku nggak berkenan ya aku melakukan bentuk protes gitu. Ketika misalnya ada satu tindakan di mana
lah lu kan background artis doang, udahlah, udah diem aja, nggak usah gini. Di luar gaji BOP ntar ada lagi honornya sekian gitu. Ada itu ya? Komunikasi seperti itu ada, dan aku menolak gitu. Aku malah tersinggung. Lu jangan anggap gue ya hanya sebatas itu gitu. Jadi ya di luar ekspektasi sih sebetulnya. Tapi ya aku harus cukup adaptif lah ya dengan itu. Namun ya aku konsisten untuk tidak masuk ke ranah-ranah yang menurut aku mengkhianati masyarakat gitu. Mengkhianati amanah publik. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Aku akhirnya bikin kegiatan aja sendiri gitu. Dan memang sulit ya. Ini aku pernah juga sih sebetulnya ngadu protes ke almarhum Pak Cahyokumolo kan. Saya bilang, Pak, ini nggak bisa begini Pak. Kami ini kan dari sipil begini. Aku ceritain lagi gitu kan ke beliau. Ya waktu itu Pasya juga kesini curhat gini. Terus apa Pak? Terus apa yang solusinya apa? Terus dia tuh beliau tuh sampai yang agak kaget terus nggak bisa memberi jawaban juga gitu. Jadi aku jujur aku nggak setuju dengan seperti ada politik dagang sapi gitu ya. Kalau memang wakil ini nggak ada peranan, ya sudah nggak usah ada wakil. Untuk apa ada wakil? Untuk apa ada wakil? Dari awal gitu. Iya, jadi sebetulnya ada sih rasa kecewa atau aduh coba kemarin gue nggak usah ikutan gitu ya. Aku jadi free man gitu, tetap menjadi ya aku masih bisa syuting, aku ngurusin travel aku masih bisa fokus gitu ya. Tapi pada akhirnya aku berpikir ya emang Allah itu kalau ngasih jalan itu ya berbagai macam cara ya dan momentum gitu ya. Ya inilah mungkin jalan aku dan tidak hanya kebermanfaatan itu hanya untuk aku saja, tapi juga untuk masyarakat gitu ya. Dan ini betul-betul satu ujian yang dimana fase ini harus aku lewati sebisa-bisanya. Aku juga harus kreatif untuk bagaimana mencari sumber dana untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang aku alami yang sama sekali sampai sekarang tuh aku tidak didanai oleh APBD. Jadi ada indikasi bahwa udah tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk beraktualisasi untuk seorang wakil karena menjadi ancaman untuk di periode berikutnya. Ya, aku tetap konsisten, aku tetap menyatakan pendapat aku bahwa oke, ini politik gitu. Tapi bisa nggak sih politik birokrasi itu tidak harus menjadi satu gitu. Ada yang namanya birokrasinya. Hayo dong, aku juga mau kerja gitu. Terus apa yang bisa aku share, apa yang bisa kita bisa sama-sama lakukan gitu kan. Jadi ya baru aku tahu juga setelah aku masuk bahwa politik itu adalah bagaimana kekuasaan berikutnya, bukan bagaimana sekarang bekerja dan bekerja sama.